Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton di Ibaska TV dalam program yang sama sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kajian parenting. Di bulan Sya'ban ini, tentunya kita sudah mempersiapkan diri kita, atau mungkin sudah sejak lama mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang akan sebentar lagi datang. Kalau hari ini, insya Allah sekitar 10 sampai 11 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan tentunya pada pembahasan kita pada hari ini, insya Allah akan sangat relevan gitu berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Dan insya Allah yang akan berbicara atau mungkin yang mengisi kajian parenting pada kali ini adalah seorang yang insya Allah sudah expert berkaitan dengan hal ini. Mungkin Bapak, Ibu, Umi, Abi, atau mungkin Ayah, Bunda sekalian sudah melihat thumbnail. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan sedikit membahas mengenai menyiapkan keluarga menyambut bulan mulia. Dan tentunya sudah ada guest star atau bintang tamu pada hari ini, yaitu Ustadz Cahyadi Takaryawan. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Sehat, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz Fatih. Insya Allah. Dan tentunya sepertinya tidak perlu diperkenalkan malah ya, karena beliau sudah melalang buana baik dari segi tulisan beliau, ada banyak sekali Ustadz, ada Wonderful Husband, Wonderful Family dan Serial sebagainya. Wonderful Family. Serial Wonderful Iya. Family, dan juga berkaitan dengan dunia dakwah, terutama Iya. berkaitan dengan tarbiyah dan sebagainya. Insya Allah beliau akan membahas Ustadz Iya. berkaitan dengan menyiapkan keluarga menyambut bulan mulia. Mungkin disclaimer dulu Ustadz di awal nih. Saya itu keluarganya masih bahasanya ini belum berkeluarga Ustadz. Oke. Jadi Jadi ikut keluarga orang tua ya. iya, keluarga tua. Iya, Keluarga saya oke. masih keluarga inti lah, bahasa Ya. ibu, darah merah dan sebagainya. Mungkin di sini saya ikut belajar berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana yang menyiapkan keluarga niku menyambut bulan mulia. Mungkin Baik. di awal berkaitan dengan menyiapkan niki Ustadz, tentunya selain dari menyiapkan dari sisi spiritual dan juga mungkin persiapan dari fisik juga, dan juga perencanaan yang lain-lain. Kalau misalnya dari sisi menyiapkan keluarga itu bedanya apa Ustadz dengan yang jomblo seperti saya, atau mungkin persiapan secara individu? Mungkin dimulai dari situ Ustadz. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, para pemirsa Ibaska dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali bisa bertemu dengan saya, dan kali ini ditemani oleh Ustadz Muhammad Fatih ya. Yes, bahagia kita ya karena menyambut bulan mulia. Nabi SAW itu menyiapkan para sahabat ketika memasuki bulan mulia. Nabi menyatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, kata beliau. Telah datang kepada kalian Ramadan, dan beliau memberikan julukan kepada Ramadan itu adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Nah, Nabi juga menyiapkan para sahabat agar bisa memasuki bulan Ramadan itu dengan sepenuh semangat. Maka Nabi memberikan motivasi-motivasi seperti yang dalam hadis kita mengenal. Beliau kemudian menyatakan pada bulan Ramadan itu dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dibelenggulah setan-setan, gitu ya. Dan Nabi mengatakan fihi lailah, di dalamnya itu ada bulan di mana khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita sangat menunggu-nunggu bahwa pada setiap kali bulan Ramadan kita tentu menunggu Lailatul Qadar itu. Nah, jadi Nabi memberikan satu motivasi, satu semangat kepada umatnya ketika memasuki bulan Ramadan agar sebelum Ramadan itu sudah bersiap-siap. Sebagaimana juga ungkapan ulama salafun soleh, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dia mengatakan bahwa orang-orang soleh terdahulu kanu yada'unallaha sittata asyhur, mereka itu berdoa kepada Allah itu 6 bulan.
supaya disampaikan umurnya sampai dengan bulan Ramadan. 6 bulan terus-menerus berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan gitu. Itu 6 bulan. Jadi bukan hanya ketika Sya'ban dan Rajab ya, Rajab Iya. dan Sya'ban kemudian kita berdoa agar dipanjangkan umurnya disampaikan pada bulan Ramadan. Kalau ulama-ulama salaf terdahulu itu doanya 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah minta, ya Allah, agar kami diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Lalu summa yada'una Allah sitata asyhur, lalu kemudian mereka juga berdoa pada Allah itu 6 bulan lamanya agar Ramadan yang mereka lalui itu diterima di sisi Allah SWT, semua amal ibadah mereka di bulan Ramadan itu. Jadi seakan-akan Ibnu Rajab Al-Hambali itu menggambarkan pada kita bahwa kayak hidupnya orang-orang zaman dulu itu ya, itu seakan-akan semuanya itu terkait Ramadan gitu. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan doanya pada Allah mudah-mudahan disampaikan di bulan Ramadan, dan setelah sampai Ramadan doanya mudah-mudahan amal ibadah Ramadan mereka itu diterima Allah SWT. Jadi setahun dibagi dua, 6 bulan pertama itu minta supaya sampai umurnya di bulan Ramadan, 6 bulan berikutnya doa supaya ibadah Ramadannya diterima oleh Allah SWT. Itu menandakan kalau 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa itu berarti persiapan yang panjang. Jadi bukan persiapan sehari 2 hari gitu ya. Iya. Menyiapkan mental, menyiapkan spiritual, menyiapkan suasana jiwa agar bisa menyambut bulan mulia dengan bahagia gitu. Itu 6 bulan kalau ulama-ulama zaman dulu itu. Jadi sudah diingetin gitu ya, supaya kemudian mereka, masyarakat itu sudah bersiap-siap gitu. Kalau kita misalnya sekarang di zaman medsos itu kayak banyak yang bikin poster Hamin 10, Hamin 10 gitu ya. Kalau di konteks perjalanan hidup kita itu nanti kalau di jalan-jalan kita ketemu kayak begini, 30 kilometer lagi ada masakan apa gitu, 10 kilometer lagi ada masakan apa gitu. Oh, yang Itu kiri jalan, tawaran kanan jalan, Ustaz. kiri jalan kanan jalan. Jadi kita perjalanan aja itu ada orang-orang mengingatkan gitu, ingat loh 10, padahal masih 10 kilo ya, masih jauh Iya, itu. masih jauh. Kalau kita naik mobil itu masih jauh. 10 kilo lagi nanti kamu akan ketemu gurame. 5 kilo lagi nanti kamu akan ketemu dengan es degan gitu. Jadi itu masih jauh aja udah diingetin gitu. Apalagi ini menyambut Ramadan gitu ya. Iya. Dan ulama terdahulu itu menyiapkannya ternyata nggak cuma sehari 2 hari, sepekan 2 pekan sebelum Ramadan, bahkan mereka itu menyiapkannya 6 bulan ya. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya supaya secara pribadi ya, kita individu-individu, teman-teman yang masih jomblo ya kayak Ustadz Fatih ini, atau teman-teman yang sudah berumah tangga itu menyiapkan suaminya, istrinya, anak-anaknya gitu ya. Kalau saya sudah bercucu, saya menyiapkan cucu-cucu saya gitu. Jadi sejak beberapa waktu yang lalu saya sudah ingatin, ini Ramadan kurang 3 bulan, saya bilang siapa di antara kalian yang masih memiliki hutang-hutang puasa, terutama yang perempuan ya, itu mesti punya hutang puasa barang sepekan itu umumnya karena jadwal menstruasi, sehingga orang tua itu perlu ngingetin, anak-anakku yang putri, kamu hutang puasanya sudah dilunasin apa belum gitu ya. Nah itu menyiapkan semuanya, itu yang kalau kita di keluarga itu. Kalau cucu-cucu saya masih kecil, saya bilang sama mereka, cucu-cucu nanti pada bulan Ramadan itu kita semuanya mau puasa. Kamu nanti ikut latihan ya sesuai kemampuan. Yang sudah kuat penuh ya alhamdulillah. Kalau yang belum kuat penuh ya tidak apa-apa gitu. Jadi ini bagian dari cara kita untuk menyiapkan mental baik pribadi kita maupun keluarga kita agar semuanya itu bersiap-siap untuk menghadapi Ramadan gitu. Oh, berarti ini kan kalau misalnya dihitung-hitung Ustaz, ini kan baru sudah 10 hari lagi gitu. Okay. Kira-kira ada cara cepat menentukan Ustaz, Okay, terutama menyiapkan, kan kalau misalnya di keluarga niku biasanya orang tua itu membuat atmosfer atau mungkin sebuah lingkungan yang ini akan ada Ramadan loh. Jadi kita bersiap-siapnya niku dari segi mental atau mungkin juga dari spiritual.
lebih dikencangkan lagi ibadahnya atau mungkin membuat kalau dulu saya itu di rumah biasanya sebelum Ramadan itu lebih sering puasa Senin Kamis ya. Sedangkan ini kan baru sudah 10 hari lagi gitu Ustaz. Kalau misalnya dari jenengan pripun Ustaz niki? Ya, jadi di bulan Sya'ban itu ada sunah-sunah berpuasa ya. Jadi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban itu ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menurut saya ini adalah contoh bagaimana persiapan itu dilakukan. Kayak misalnya 10 hari yang tersisa nih kalau pada hari ini kurang lebihnya kurang 10 hari gitu, maka orang tua itu bisa ngajak anak-anaknya, "Ayo berlatih berpuasa dengan niatan puasa Sya'ban." Nah, kalau niat puasanya puasa sunnah Sya'ban, tapi konteksnya kemudian adalah menyiapkan agar nanti kayak puasa pertama itu tidak kerasa berat gitu ya. Bayangin kalau misalnya dalam 11 bulan terakhir itu misalnya nggak pernah berpuasa, misalnya gitu. Jadi selama 11 bulan itu tidak melakukan puasa sunnah dan menurut saya ini adalah kondisi mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia yang rajin puasa sunnah itu mungkin meskipun saya belum ada penelitian tentang itu ya, kemungkinan itu di bawah 30% atau malah di bawah 20% masyarakat Indonesia yang istilahnya itu puasa sunnah meskipun tidak setiap puasa sunnah. Mungkin yang banyak banget puasa sunnahnya itu malah kurang dari 10%. Kalau sesekali waktu puasa sunnah gitu ya, kemungkinan itu sekitar 30% kalau saya menduga. Itu saya kaitkan dengan data yang pernah dibikin oleh satu lembaga terkait dengan sholat wajib. Jadi kurang lebihnya tahun 2024 kemarin salah satu survei menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang melaksanakan sholat wajib 5 waktu itu kurang lebihnya hanya 30%. Nah, jadi kalau yang 70% itu nggak rutin 5 waktu, sesekali waktu sholat 5 waktu gitu. Tapi yang rutin 5 waktu itu hanya 30%. Jadi saya bayangin kalau sholat 5 waktu saja yang rutin itu hanya 30%, itu berarti kira-kira mereka juga itulah yang akan bersedia untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah gitu. Iya. Jadi prediksi saya yang biasa melakukan puasa sunnah meskipun tidak setiap, misalnya puasa sunnah itu kan banyak ya, itu ada orang yang mungkin Daud, ada orang yang mungkin Senin Kemis atau mungkin puasa-puasa di hari-hari istimewa kayak kalau pas ada puasa Ayamul Bid atau Arafah atau yang lainnya gitu ya, puasa Muharram dan Asyura gitu-gitu. Jadi kurang lebihnya kalau saya menduga sekitar 70% masyarakat Indonesia itu tidak terbiasa puasa sunnah. Nah, mereka yang tidak biasa puasa sunnah itu, Ustadz Fatih bisa bayangin 11 bulan nggak pernah puasa sunnah, lalu ngerti-ngerti mau Ramadan sebulan penuh mau puasa gitu. Kaget Nah itu kan kaget tuh, secara fisik kaget, secara mental kaget, secara kesiapan-kesiapan yang menyangkut aspek kejiwaan mental gitu bisa mengalami kekagetan gitu ya. Maka kalau dari awal di bulan Sya'ban itu sebetulnya orang tua sudah bagus untuk mengajak, ayo berapapun harinya di bulan Sya'ban itu kalian berpuasa, bisa dibuat kayak jadwal bersama supaya nanti sudah latihan buka bareng, sahur bareng sekeluarga gitu ya, sehingga puasa sunnahnya pun bareng gitu selama bulan Sya'ban itu. Nah itu bagian dari istilahnya shortcut gitu, karena kalau ulama zaman dulu itu 6 bulan persiapannya. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang menyiapkannya itu baru hanya tinggal beberapa hari di bulan Sya'ban itu ya di antara shortcutnya itu ayo berpuasa sunnah beberapa hari sebelum Ramadan. Yang penting tidak di hari terakhir di bulan Sya'ban. Itu para ulama menyatakan makruh kalau melaksanakan puasa sunnah pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Karena itu kayak nanti kalau zaman dulu itu harus melihat hilal ya, sehingga apakah ya itu tanggal 30 Sya'ban ataukah 1 Ramadan gitu, itu kadang-kadang kalau dengan metode hilal itu bisa menjadi ragu gitu. Tapi kalau zaman sekarang ya, itu kan
sudah ada metode hisab di mana ketentuan tentang tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal itu sudah bisa diketahui sebelumnya. Tapi para ulama tetap menyatakan kemakruhan apabila kita menjalankan puasa di hari terakhir di bulan Sya'ban. Maka yang penting tidak pada hari terakhir di bulan Sya'ban kita mengajak, kalau sekarang masih 10 hari itu masih bisa latihan 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu ya dalam Masih 10 cukup hari ya, itu. Ustaz? Ya masih cukup, itu shortcut. Jadi di waktu yang sangat pendek ini menyiapkan mental, menyiapkan spiritual semua anggota keluarga agar mereka nanti di saat 1 Ramadan itu nggak kaget gitu. Jadi mereka sudah belajar dan sudah menyiapkan diri. Nah, semacam itu. Oke, Ustaz. Oke, mungkin selanjutnya agak sedikit melompat, Ustaz. Oke. Jadi mengenai kalau misalnya tadi bagaimana menyiapkannya, apakah bisa, Ustaz, niki kan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Mhm. Mengenai pemaknaan Ramadan sendiri, Ustaz, Mhm. apakah sebagai seorang orang tua atau mungkin, kita yang memiliki peran dalam sebuah keluarga, apakah kita bisa membentuk atmosfer diawali dengan pemaknaan bulan Ramadan itu Mhm, sendiri? mhm. Jadi, kalau misalnya dulu itu di kuliah, saya sering mendengar bahwasanya Ramadan itu bukan hanya dimaknai sekedar ibadah rutinan, tapi juga Mhm. bisa dimaknai sebagai tempat atau mungkin waktu-waktu yang sangat baik untuk membentuk sebuah kebiasaan nih, Ustaz. Nggih, iya, iya. Jadi, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, di antara keberhasilan ibadah apapun itu ya, apakah dia sholat, apakah dia puasa atau ibadah-ibadah lainnya, termasuk haji, umroh dan seterusnya, itu memang adalah soal pemaknaan terhadap ibadah itu. Jadi ketika orang itu memaknai ibadah itu semata-mata menjalankan supaya menggugurkan kewajiban, maka maknanya menjadi sangat minimal. Contohnya misalnya saya sholat, terus yang penting kewajiban sholat saya tegakkan. Maka sholat saya pasti asal-asalan. Yang misalnya duhur, yang penting 4 rakaat. Yang penting saya baca Al-Fatihah. Yang penting gerakan-gerakannya 4 rakaat itu benar. Saya nggak peduli apakah sholat saya khusyuk apa tidak. Apakah sholat saya itu memberikan dampak kebaikan, bekas-bekasnya, asar terhadap diri saya apa tidak. Yang penting sholat sudah saya tegakkan. Maka biasanya orang-orang seperti ini sholatnya minimalis. Jadi misalnya pas di masa sholat duhur itu, lalu dia ngelihat, oh sekarang masih sibuk, nanti aja sebentar lagi. Oh ini masih sibuk lagi, belum ada waktu. Begitu sudah menjelang habis waktunya, udah yang penting tegakkan dulu, yang penting kerjakan dulu sholat duhur. Lalu cepat-cepat mengerjakan sholat duhur 4 rakaat karena khawatir waktu duhurnya habis gitu. Habis sholat duhur, nggak doa, nggak apa, langsung pergi. Jadi maksudnya dari tempat sholatnya itu, langsung kembali lagi ke tempat kerja gitu. Jadi itu contoh sholat yang ditegakkan dengan tergesa-gesa dan sekedar ingin menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah, sholat yang semacam itu tentu tidak bermakna secara kepribadian. Itu hanya bermakna untuk menggugurkan kewajiban bahwa dia telah melaksanakan sholat 5 waktu. Sudah gitu ya. Seandainya kayak santri terus di apa mutabaah, kamu hari ini sudah melakukan ibadah apa saja, hafalan surat apa, kemudian tadi malam sholat malam apa enggak, tadi pagi sholat 5 waktumu berjamaah apa tidak, lalu kayak dibikin mutabahnya itu contreng gitu. Jadi kalau seseorang itu berpikir seperti itu, maka sholat itu sekedar mencontreng. Oh aku sudah duhur loh, nanti asar, oh aku sudah asar loh, contreng gitu. Terus aku sudah puasa Ramadan loh, hari ini aku puasa Ramadan loh, contreng. Besok aku Iya. hari kedua puasa loh, contreng gitu. Nah seperti itu ya memang sudah menggugurkan kewajiban bahwa dia tidak berdosa. Maksudnya kalau enggak puasa dosa, kalau enggak sholat 5 waktu dosa. Nah dia 5 waktu dengan minimalis begitu, ya sudah tidak berdosa, berarti sudah menggugurkan kewajiban. Puasa dengan minimalis, ya sudah menggugurkan kewajiban, sehingga tidak kena dosa akibat dari meninggalkan puasa Ramadan. Tetapi itu tidak memberikan dampak-dampak kebaikan bagi pelakunya. Nah oleh karena itu, di antara faktor yang bisa memberikan keberhasilan dalam ibadah kita, memang persiapan yang utuh, itu yang disebutkan oleh Imam Abu Zur'i. Dia mengatakan bahwa at-tahawunu bil amri idza hadara waktuhu. Dia mengatakan di antara problem masyarakat muslim itu diantaranya adalah
at-tahawunu bil amri. Jadi merasakan ketidaksiapan untuk melaksanakan satu kewajiban idza hadara waktuhu, padahal kewajibannya sudah tiba. Jadi waktunya sudah sampai, tapi mentalnya nggak siap itu. Jadi beliau menyoroti bahwa di antara persoalan umat Islam itu ketidaksiapan jiwa untuk menjalankan kewajiban padahal waktunya sudah tiba. Contohnya misalnya ini kalau Ramadan, wah ngerti-ngerti udah mau Ramadan gitu ya. Jadi, aduh udah Ramadan lagi gitu. Kalau ada sebagian orang itu mungkin akan berpikir begini, rasanya Ramadan kemarin aja belum lama ya. Itu kalau ada orang-orang bilang, itu spanduk selamat Hari Raya Idul Fitri yang tahun lalu aja masih ada di masjid itu. Ini ngerti-ngerti sudah mau Ramadan lagi gitu. Jadi kayak waktu itu berjalan cepat sekali, lalu tidak nyangka bahwa kalau orang itu mungkin tidak menikmati puasa Ramadan gitu mungkin akan mengatakan, oh capeknya puasa yang tahun lalu aja masih terasa sampai sekarang. Capek kata mereka ya. Terus capeknya tarawih aja yang tahun lalu masih terasa. Sekarang sudah mau puasa lagi gitu ya. Itu yang disebut dengan at-tahawunu bil amri idza hadara waktu. Jadi nggak siap secara mental untuk melaksanakan kewajiban padahal masa pelaksanaan kewajiban sudah tiba. Kalau dalam konteks yang lainnya misalnya sudah waktunya subuh, sudah azan subuh, tapi dia masih ngantuk dan nggak segera bangun gitu. Jadi nggak siap mental untuk subuh padahal azan sudah tiba. Yang menunjukkan bahwa waktu subuh sudah masuk, tapi kamu tidak memiliki kesiapan untuk menjalankannya. Kemudian waktu Ramadan sudah masuk, tapi kamu nggak punya kesiapan untuk berpuasa Ramadan. Kamu sudah punya uang yang mencukupi untuk pergi haji, tapi mentalmu nggak siap untuk berangkat ke tanah suci. Nah semacam itu. Itu kata Imam Abu Zur'i, dampak dari ketidaksiapan mental ketika masanya sudah tiba, kewajiban itu sudah harus ditunaikan tapi nggak siap mental, itu ada dua dampaknya. Dampak pertama adalah tidak optimal dalam menjalankan kewajiban itu. Jadi contohnya, ngerti-ngerti sudah mau asar sekarang, padahal belum duhur. Ayo duhur sekarang, duhur 4 rakaat, yang penting cepat-cepat rampung gitu. Nah itu nggak optimal, karena sholat duhur dikerjakan tidak dengan persiapan yang baik gitu. Bayangin aja kalau misalnya orang itu sudah kayak nunggu-nunggu gini, sekarang sudah jam 11 loh, ini kira-kira 1 jam lagi sudah azan duhur, ayo segera kita siapin kerjaan-kerjaan kita ini agar nanti 1 jam lagi sudah selesai semuanya, sehingga nanti kita bisa 1/4 jam sebelumnya kita sudah bisa bersiap-siap untuk sholat duhur, misalnya gitu. Jadi kalau orang itu sudah menyiapkan diri, sudah tahu, sebentar lagi sholat duhur, aku harus mengatur semuanya supaya nanti pada waktu azan duhur, itu aku sudah siap untuk berangkat ke masjid bagi yang laki-laki, atau aku nanti sudah siap untuk menggelar sholat berjamaah dengan teman-teman misalnya begitu ya. Itu sudah ada persiapannya. Tapi kalau enggak ngeliat waktu, kita bekerja, orang zaman sekarang kerja terus saja kerja. Ngerti 2:30, sebentar lagi asar ini, kita belum duhur nih, lalu langsung wudu, langsung Allahu Akbar. Jadi itu yang namanya menggugurkan kewajiban dan secara mental nggak siap untuk melaksanakan itu. Nah itu yang terjadi nomor 1 adalah tidak optimal dalam mengerjakan. Sudah tiba Ramadan, nggak siap, maka ya udahlah yang penting sahur, udahlah yang penting puasa, nggak makan, nggak minum, lalu nanti waktu maghrib kita ikut berbuka gitu ya. Jadi nggak optimal gitu. Terus yang kedua dampaknya kata Imam Abu Zur'i adalah terhalang dari rahmat Allah, itu yang membahayakan. Jadi kalau sampai orang itu nggak siap gitu ya, kayak misalnya karena nggak siap secara mental, sholatnya malas-malasan. Karena nggak siap secara mental, bangun sahur malas-malasan, puasa malas-malasan, ngeluh terus, ya Allah lapar banget ya Allah. Itu lapar itu biasanya jam 9, jam 10 mas. Jadi kalau udah lewat jam 1 malah enggak. Apalagi sudah lewat jam 3 sudah enggak. Tanggung ya, bentar lagi buka. Jam 9 sampai jam 10 itulah lapar-laparnya gitu. Anak-anak kecil itu jam 9, jam 10 pagi itu sudah mulai berteriak-teriak, sudah mulai merasa haus, lapar kata mereka gitu. Terus orang tuanya enggak sabar gitu. Orang tuanya aja jam 9, 10 itu terasa godaannya lebih gede ya. Jam-jam itu tuh godaannya gede banget, jam 9, jam 10 itu. Jadi godaan kita dalam berpuasa itu bukan jam 3, jam 4 sore, tapi justru jam 9, jam 10 itu. Kita kalau lagi awal-awal puasa itu bisa minum gitu mas ya, karena masih belum sadar kalau itu puasa. Tiba-tiba Kopi, minum gitu, terus ada roti nyemil, puasa ternyata gitu ya. Itu kan contoh orang tidak siap kan, bahwa
pada sampai dengan dia melaksanakan puasa itu aja, dia belum nyadar bahwa sekarang itu puasa. Jadi jam 9 biasanya ngopi ya dengan enaknya dia bikin kopi, diminum. Diingetin temannya, puasa, kamu nggak puasa? Iya puasa gitu ya. Terus dihabisin kopinya gitu ya, padahal sudah diingetin. Batal deh kalau gitu. Nah jadi ketidaksiapan jiwa itu dampaknya karena kalau orang malas sholat itu Allah menyatakan komu kusala, bangun bangkit untuk sholat itu dengan bermalas-malasan, itu sifatnya orang munafik. Jadi kalau sifat orang munafik itu ada pada diri orang mukmin, lah itu bisa-bisa dia terhalangi dari rahmatnya Allah SWT. Dia mukmin, dia bukan orang munafik, tapi ada sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Nah sama dengan orang sudah tiba waktu Ramadan tapi gak siap-siap gitu ya. Jadi akhirnya dia merasa mau bangun sahur itu berat banget gitu. Terus berpuasa nanti jam 9, jam 10, ya Allah haus, ya Allah lapar, padahal udah gede. Kalau anak kecil ya gak apa-apa kayak gitu ya. Udah gede masih ngeluh-ngeluh kayak gitu ya. Dan sudah berapa tahun berpuasa masih ngeluh-ngeluh kayak gitu. Itu kan menandakan ketidaksiapan diri. Nah itu yang diingatin oleh Imam Abu Zur'i itu untuk kita semuanya memiliki kesiapan mental yang penuh ketika kewajiban sudah tiba itu sudah siap-siap. Makanya kalau salah satu anjuran dalam hadis itu misalnya, kenapa di antara sunnah ke masjid itu adalah berwudu dari rumah? Itu bisa dimaknai bahwa kita siap duluan. Jadi kita itu bukan berwudu di masjid, tapi berwudu dari rumah. Jadi bayangin kalau kita dari rumah, terus kemudian ini sudah mau azan, aku berarti harus bersiap-siap. Contoh paling sederhana bersiap-siap itu misalnya, mohon maaf kalau ini mau ke toilet gitu ya, selesaikan dulu hajatnya, terus kemudian berwudu, lalu ganti pakaian untuk ke masjid. Kalau kita lihat masyarakat di kampung itu kalau sholat ke masjid itu pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah gitu kan. Itu kemudian mereka bersiap dulu seperti itu. Aku punya contoh seorang paman, sekarang sudah tidak ada, Allah yahram paman saya. Itu orang yang dari kecilnya itu bisa dikatakan tidak religius sampai dengan dewasa tidak religius, jarang sekali sholat gitu-gitu ya, bahkan mungkin kenal sholat itu sudah akhir-akhir hayatnya, sampai di satu titik di mana dia menyatakan aku sudah, jadi kayak mendefinisikan diri sendiri, aku sudah tua saatnya berhenti bekerja karena bukan pegawai negeri, jadi dia ngatur diri sendiri kapan pensiun kerja, kapan masih kerja gitu. Dia mengatakan aku sudah saatnya pensiun, dia jualan dan lalu nggak jualan. Mulai dia pensiun itu, dia itu kemudian rajin ke masjid, sholat 5 waktu. Nah itu om saya yang saya itu kalau di masa-masa sebelumnya, waktu masih kerja itu bisa dikatakan hampir nggak pernah lihat dia pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah gitu ya. Semenjak dia pensiun kerja dan mendefinisikan sekarang saatnya untuk mendekat kepada Allah gitu. Itu benar-benar dia mendekat kepada Allah. Jadi 5 waktu ke masjid itu ya, 5 waktu sholat itu mesti dia pakai baju koko putih, pakai kopiah, pakai sarung. Terus siap. Iya, jadi sebelum masuk waktu sholat dia sudah ada di masjid. Nah ini bagi masyarakat sekitar situ ada perubahan, maksudnya beliau ini nggak pernah kelihatan di masjid itu. Tiba-tiba ini paling rajin, yang bahkan muazinnya belum datang dia sudah datang. Lalu akhirnya oleh takmir, oh ternyata ini paling rajin, udah dia aja yang azan. Jadi akhirnya om saya itu tukang azan, karena dibanding dengan orang lain dia yang paling sering datang ke masjid duluan. Dia tukang azan, dia tukang qomat gitu. Dan ini kan contoh kalau kayak om saya yang saya ceritakan di akhir hayatnya itu kan betul-betul orang bersiap. Jadi bukan karena azan, bukan karena dengar azan dia ke masjid, tapi karena waktu, kurang 15 menit, aku sudah harus berangkat ke masjid. Berarti kan nggak usah nunggu azan gitu. Berarti ketika dia berangkat itu, dia sudah pakai baju koko, sudah pakai sarung, sudah pakai kopiah, lalu berangkat ke masjid. Sampai sana belum juga masuk waktu sholat, dia masih menunggu dulu. Dia sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah masuk sholat, dia azan gitu. Padahal bukan muazin gitu loh. Bukan takmir masjid, bukan muazin. Jadi yang saya ceritakan kayak om saya itu orang yang memang siap gitu. Dia siap, aku itu mau sholat. Ini tuh sudah memang masuk waktu zuhur. Beda dengan yang tadi saya cerita orang yang kerja dan sampai lupa waktu gitu ya. Ternyata udah mau asar. Oh kita sholat asar dulu. Sholat zuhur dulu. Dan akhirnya kemudian dia tergesa-gesa. Bahkan rampung sholat. Assalamualaikum. Langsung
ke tempat kerja lagi dan nggak sempat doa, nggak sempat apa. Beda banget kan itu ya. Iya, Jadi beda. bagaimana kemudian orang yang bersiap itu nomor satunya lebih optimal dalam ibadahnya, nomor duanya berpeluang untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT karena dia memang siap menghadapi segala sesuatu dalam konteks ibadah itu. Nah, bahayanya gini, bahayanya. Di zaman Nabi SAW, orang yang digambarkan oleh Imam Abu Zur itu levelnya sampai level ini kewajiban jihad sudah datang, orang nggak siap. Jadi Nabi mengatakan kita berangkat. Misalnya kalau waktu itu ada perang Badar, perang Uhud gitu ya. Kita berangkat sekarang misalnya gitu. Ke Uhud misalnya gitu. Lalu kalau yang terkenal waktu itu Tabuk kan. Kita berangkat ke Tabuk gitu. Dan ternyata ada 3 orang yang tidak siap berangkat. Nah 3 orang ini tahu bahwa Nabi sudah memerintahkan untuk berangkat gitu. Kita berangkat sekarang ke Tabuk. Mereka tahu karena mereka bukan orang munafik, mereka orang mukmin gitu. Tapi nggak siap secara mental, akhirnya nggak berangkat. Ketidaksiapannya itu kayak gini. Nanti aja deh. Kalau mereka berangkat sore sekarang ini ke Tabuk, aku masih bisa nyusul malam gitu. Nah gitu. Setelah sampai malam, ntar aja deh. Besok pagi aja bisa gitu. Nah si Ka'ab bin Malik itu ketika datang pagi, dia baru nyadar bahwa memang sudah nggak bisa ngejar gitu. Jadi waktu masih sore itu masih malam aja bisa. Waktu malam besok aja bisa. Tapi begitu pagi, secara mental dia sudah betul-betul down dan kemudian nggak mungkin lagi ngejar gitu. Akhirnya nggak berangkat. Nah itu 3 orang, ya Allah menyebut 3 orang ini mendapatkan ampunan karena ketidakberangkatan mereka itu bukan karena mereka itu orang munafik, tapi karena mereka orang yang lalai, orang yang tidak siap. Lalu kemudian setelah Nabi pulang dari peperangan itu, mereka bertiga ngaku, minta maaf, minta ampunan, dan ngaku bahwa mereka itu lalai gitu. Jadi tidak membuat alasan. Kalau sekian banyak orang munafik yang kemudian datang kepada Nabi dan mengatakan, saya nggak berangkat karena ini, karena itu alasan semuanya. Buat alasan. Hanya 3 orang yang tidak membuat alasan. Kami nggak berangkat ya Rasulullah dan tidak ada alasan. Kami lalai, kami lemah dan maafkan, mintakan ampunan kepada Allah atas kelemahan kami gitu. Dan yang lainnya Nabi mengatakan diampuni kamu. Maksudnya Allah yang urusan kamu dengan Allah gitu. Kalau di mata saya udahlah kamu dimaafkan gitu. Tapi 3 orang ini Nabi nggak menjawab kan? Karena 3 orang ini berbeda. Karena mereka itu orang mukmin yang sejati gitu, yang bukan orang munafik. Maka 3 orang inilah yang kemudian Allah yang memberikan keputusannya. Sampai 40 hari 40 malam Nabi mendiamkan 3 orang ini gitu. Dan sampai akhirnya kemudian pada hari ke-40 Allah baru memberikan ayat yang memberikan ampunan kepada 3 orang ini. Jadi kalau kepada yang lainnya sekian banyak itu Allah nggak menyatakan memberikan ampunan. Tapi Allah mengatakan begini. Lau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Kalau mereka yang mayoritas tadi, yang banyak tadi. Kalau mereka yang banyak itu mau berangkat, lau aradul khuruja, seandainya benar-benar mereka itu mau berangkat berperang, la'addu lahu uddatan, tapi pasti mereka mengadakan persiapan. Nah, itu yang dikutip oleh Imam Abu Azuri untuk mengatakan bahwa ciri dari orang yang memang ingin menjalankan kewajiban itu ada persiapan. Lau aradul khuruja, kalau memang mereka itu mau berangkat perang, mesti ada persiapannya. Nyatanya mereka nggak bersiap-siap gitu. Berarti kalau begitu mereka tuh memang nggak mau berangkat sebetulnya. Nyatanya nggak persiapan kok. Seandainya mereka itu memang mau berangkat, pasti bersiap-siap. Nyatanya mereka nggak bersiap apa-apa. Kalau bahasa Jawanya naik ngono pancen ora pengen mangkat gitu ya. Kalau gitu emang nggak ingin berangkat. Buktinya aja nggak bersiap apa-apa kok gitu. Nah, Imam Abu Zur'i mengingatkan jangan sampai kita semuanya ya, para pemirsa Ibaska semuanya dimanapun Anda berada, insya Allah kita ini orang mukmin, kita orang muslim, kita bukan orang munafik ya insya Allah. Semua dari kita ini orang-orang beriman kepada Allah SWT, bukan orang munafik. Tapi orang beriman itu, orang muslim, orang mukmin itu bisa saja memiliki sebagian dari sifat-sifat kemunafikan. Kita bukan orang munafik, tapi bisa memiliki sebagian dari sifat kemunafikan. Nah, salah satu sifat orang munafik itu adalah tidak mau persiapan. Jelas kita tahu ada kewajiban, dan kalau orang munafik memang nggak mau berangkat.
Nah, kalau orang mukmin itu mau berangkat, cuman sifat munafik yang dimiliki adalah nggak mau bersiap-siap gitu. Nah, jadi kalau kita lihat pada ayat itu dinyatakan kemudian di penggal berikutnya walakin tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Karyahallahu imbi asahum. Jadi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Jadi karena Allah tahu mereka orang munafik, lalu mereka santai-santai saja, nggak nyiapin apa-apa. Yang kaum muslimin sudah nyiapin onta, nyiapin pedang, nyiapin panah, nyiapin tombak, nyiapin perbekalan gitu ya. Sampai orang-orang mukmin yang mau berjihad dan ternyata nggak punya onta, nangis datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku pengen berangkat berjihad, tapi nggak punya onta gitu, nangis mereka ya, karena nggak mungkin berjalan 300 km tanpa onta, nggak mungkin. Kalau mau numpang, nanti malah nggak kuat itu ontanya atau kudanya untuk berjalan, jadi nggak bisa ditumpangi gitu ya. Kalau zaman sekarang numpang aja mobil teman nggak bisa, kalau zaman dulu nggak bisa. Jadi begitu mereka nggak punya onta, nggak punya kuda, itu berarti nggak bisa berangkat dalam perjalanan perang yang sampai 300-an kilometer begitu. Oh, itu nangis mereka gitu. Itu menunjukkan bahwa mereka tuh siap, mereka mau berangkat, cuman nggak ada kendaraannya gitu. Kalau ini orang munafik itu ada kendaraannya, tapi mereka nggak bersiap apa-apa gitu ya. Nah, Imam Abu Zur'i membawa ini ke konteks apapun dalam ibadah, termasuk Ramadan, termasuk orang yang, mohon maaf, di luar sana ada orang-orang kaya raya gitu ya, yang hartanya miliaran bahkan ratusan miliar kekayaan pribadinya gitu ya, bahkan sebagian masyarakat Indonesia itu ada yang sampai triliunan gitu kekayaan pribadinya, tapi berangkat haji aja nggak mikir gitu. Jadi Mbak, kayak berangkat haji itu ngapain sih harus haji gitu, ngapain sih harus umroh gitu ya, nggak mikir, padahal itu haji adalah rukun Islam, umroh itu kata Imam Syafi'i secara hukum dia itu wajib sekali seumur hidup gitu ya. Menurut Imam Syafi'i umroh itu bukan sunnah tapi wajib sekali seumur hidup. Kalau memang wajib sekali seumur hidup ya minimalnya sekali dong minimalnya gitu ya. Tapi kalau orang itu punya duit ya masa cuma sekali, wong apa yang istilahnya orang ekonomi pas-pasan aja nabung-nabung, terus gimana Berusaha caranya semaksimal mungkin, agar bisa berangkat itu. Masa ini yang kaya raya mentang-mentang wajibnya umroh cuma sekali setahun dia cuma sekali ya, atau yang hajinya kewajibannya sekali seumur hidup dia cuma sekali, padahal menggunakan fasilitas haji furoda atau haji yang lainnya itu dia bisa kapanpun bisa berangkat haji itu gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan itulah faktor-faktor yang menyebabkan yang mengindikasikan apakah orang itu bersiap apa tidak gitu. Kalau orang itu memang dia betul-betul ingin menjalankan Ramadan dengan optimal, pasti ada persiapannya. Kalau orang itu pengen menjalankan ibadah-ibadah dengan optimal, pasti ada persiapannya. Jadi apakah bersiap apa tidak, itu nantinya akan berpengaruh terhadap apakah Ramadan kita berkualitas apa tidak. Nah, semacam itu. Masya Allah. Itu ternyata sangat dalam Ustaz mengenai persiapan ini itu. Bukan hanya mengenai Ramadan saja, bahkan kalau misalnya yang saya dapat Niko, ya semua fase kehidupan kita, termasuk menikah ya, harus persiapan, punya anak harus persiapan gitu kan, nggak cuma asal nikah terus tiba-tiba punya anak, setelah punya anak bingung gimana didik anak gitu kan, jadi kan harus persiapan semuanya gitu. Ini pribadi Ustaz. Oh ya. Mengenai persiapan ini Ustaz, saya ada suatu kesimpulan yang mungkin bisa divalidasi oleh jenengan, bahwasanya namanya persiapan itu terbentuk oleh adanya kesadaran Ustaz. Jadi orang yang bersiap itu dia sadar bahwasanya perjalanannya akan jauh dan juga apa yang akan ditempuhnya itu mungkin berat dan sebagainya. Mungkin bagi para pemirsa di sini ada tips Ustaz bagaimana kita membangun kesadaran tersebut Ustaz. Mungkin lebih secara khusus untuk Ramadan ini atau mungkin lebih luasnya bagaimana membangun kesadaran seorang anak, dia itu adalah seorang yang mungkin sudah balik jadi punya beban untuk beribadah, atau mungkin dia adalah seorang manusia yang punya beban amanah sebagai manusia, atau mungkin juga dia punya kesadaran sebagai warga Indonesia, dia punya kewajiban untuk membangun Indonesia sendiri. Itu sebabnya dalam Islam itu kemudian kita kenal ada pentahapan ya, karena membangun kesadaran itu tidak bisa serta-merta, tidak bisa sekaligus, tapi ada pentahapan. Kita ingat dalam Islam itu dimulai dari umur yang disebut oleh para ulama sebagai tamyiz. Jadi umur tamyiz itu meskipun ulama beda pendapat soal tamyiz, tapi umumnya memahami tamyiz itu 7 tahun. Dalam usia 7 tahun itu kemudian ada perintah Nabi SAW, muru awladakum bisolah wa hum abna'u sab'i sinin.
perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7. Ya, secara spesifik ya, 7 tahun itu spesifik Nabi SAW menyebut angka 7 gitu. Nah, kenapa 7? Diambil hikmahnya oleh para ulama bahwa pada umur 7 tahun itu, umumnya anak itu sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana patut, mana tidak patut gitu. Itu yang disebut dengan umur tamyiz atau mumayyiz, karena pada umur 7 tahun itu, anak secara umum sudah bisa bedain benar salah, patut tidak patut, baik buruk gitu-gitu. Termasuk tamyiz itu secara teknis, anak itu kalau ditanya bisa menjawab secara tepat atas pertanyaannya. Ditanya A, jawabannya A. Ditanya B, jawabannya B gitu ya. Kalau anak kecil yang belum tamyiz, ditanya A, ngelantur. Nggak fokus kepada pertanyaan itu gitu. Ditanya B, ngelantur. Coba lihat anak kecil ya, yang taruhlah masih anak 2 tahun, semacam sudah mulai bisa bicara, 1,5 tahun, 2 tahun, udah mulai bisa bicara, terus ditanya, kamu tadi sudah makan apa belum? Belum. Belum apa sudah? Sudah. Kamu tadi makannya lauk apa? Lauknya telur apa tempe? Tempe. Tempe apa telur? Telur. Telurnya 1 apa 2? 2. 2 apa 1? 1 gitu. Jadi anak kecil seumur-umur itu dia hanya menangkap yang bagian akhir. Kalau 1 apa 2? Ya 2. 2 apa 1? Ya 1 gitu. Sudah apa belum? Ya belum. Belum apa sudah? Ya sudah gitu. Itu yang ditangkap oleh anak kecil itu bagian akhirnya. Jadi tidak memahami esensi jawaban. Kalau anak sudah tamyiz itu mengerti esensi jawaban. Ketika dia bilang belum, itu dia tahu belum itu apa gitu. Nah, sementara yang anak kecil tadi itu waktu dia bilang belum itu nggak tahu belum itu apa, nggak menangkap maknanya gitu ya, nggak nyadar akan makna dari kata belum itu. Nah, sehingga nggak nyambung, sehingga ketika kita mendapatkan jawaban dari anak-anak kecil seperti itu, kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai sebagai satu data gitu ya. Kamu sudah makan? Sudah makan apa belum? Belum. Belum apa sudah? Sudah. Itu kita tidak tahu yang benar yang mana gitu ya. Masih belum valid. Belum valid. Belum valid. Ya, jadi yang benar yang mana? Yang misalnya kalau ada orang tua yang bilang begini, kamu jawabnya jangan beda-beda. Coba yang benar. Kamu sudah apa belum? Belum. Belum apa sudah? Sudah kan gitu kan. Dia nggak bisa dipercaya yang mana kalau gitu dari keduanya. Nggak bisa karena memang belum tamyiz. Nah, begitu tamyiz, ketika dia tanya, kalau memang kamu belum makan, kok ini makanan di meja sudah habis? Emang siapa yang makan tadi kalau bukan kamu gitu? Oh iya aku tadi sudah makan. Dia bisa tahu bahwa misalnya dia berbohong, kemudian dia bisa membenarkan kesalahannya orang tamyiz itu ya, anak tamyiz itu. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ketika anak-anak Anda belum 7 tahun, maka belum ada perintah untuk mengajak anak melakukan sholat maupun puasa. Ya, belum ada perintah. Jadi 7 tahun itu kalau praktek kita di Indonesia ya kelas 1 SD. Berarti anak kelas 1 SD itu baru diperintah. Ya, sebelum 7 tahun tidak ada perintah. Lalu bagaimana cara membiasakan? Nah, inilah tadi. Membangun kesadaran itu adalah dengan pentahapan. Sebelum 7 tahun, maka pentahapannya adalah pembiasaan. Pembiasaan itu nggak ada perintahnya. Contohnya gini, kalau saya punya cucu, saya sebut aja biar gampang ya, namanya Raung. Raung ini sekarang kelas mau masuk SD, nantinya tahun depan SD kelas 1. Sekarang itu umur 6 tahun, jadi tahun depan dia sudah 7 tahun. Nah, karena dia belum 7 tahun, dia sekarang itu masih 6, maka belum ada perintah. Nanti perintah kalau sudah 7 gitu. Jadi sekarang itu kita tanya begini, Raung, nanti pada saat bulan Ramadan kita semuanya puasa, kakek, nenek, ayah, ibu, semua orang di rumah ini semuanya akan berpuasa. Puasa itu artinya kita itu tidak makan, tidak minum sejak dari subuh sampai dengan nanti maghrib gitu. Nah, kamu mau ikut nggak? Nanti kan kalau besok tanggal 1 Ramadan itu kan kita makan sahur. Kamu mau ikut nggak? Itu tawaran tuh. Kamu mau ikut nggak? Jadi tidak ada kata-kata karena besok Ramadan maka kamu harus puasa. Enggak. Kalau belum 7 tahun tidak begitu. Jadi sebelum 7 tahun yang kita lakukan adalah menawarkan. Ketika misalnya dia bilang gini, iya aku mau karena semuanya besok makan sahur aku mau. Oke, besok dibangunkan ya. Dibangunkan. Ternyata nggak mau bangun, ya nggak apa-apa, nggak bisa bangun, ya nggak apa-apa gitu, karena belum ada perintah. Jadi 7 tahun anak itu belum berpuasa itu nggak boleh dihukum, ya.
Jadi kapan anak mulai dihukum adalah umur 10 tahun. Ini bagian dari pentahapan itu. Sebelum 7 tahun, kita melatih, membiasakan tanpa perintah. Waktu 7 tahun, kita mulai memerintah. Nah, sekarang kamu sudah 7 tahun. Kamu sekarang sudah kelas 1 SD. Saatnya kamu berpuasa. Ini sudah diperintah. Kalau anak 7 tahun itu sudah harus diperintah berpuasa. Jadi besok kamu berpuasa nak ya, bersama bapak, bersama ibu. Kita semuanya berpuasa. Oke? Nah, itu sudah mulai diperintah 7 tahun itu. Begitu kemudian anak ini masih belum mau puasanya belum penuh, puasanya baru setengah hari, nggak apa-apa, umur 7 tahun itu. Jadi yang kemudian mulai dinyatakan sebagai wajib berpuasa penuh itu apabila sudah balik. Nah, 7 tahun belum balik. Belum balik kenapa diperintah muru auladakum bisolah sebagai bagian dari tahapan-tahapan untuk supaya nanti ketika dirinya sudah balik itu sudah benar-benar bisa menjalankan tanpa ada keberatan-keberatan lagi karena sudah dibiasakan. Jadi sebelum 7 tahun adalah pembiasaan, kayak misalnya contoh ke masjid, Nabi bawa cucunya yang masih kecil dibawa ke masjid ya, enggak namanya anak kecil, Umamah waktu itu masih bayi, tentu enggak ditanya, Umamah kamu mau ikut kakek ke masjid enggak? Tentu enggak begitu, namanya masih bayi. Dia ambil aja, aku bawa anakmu ke masjid, kata Nabi kira-kira begitu ya kepada putrinya itu. Lalu si Umamah dibawa oleh Nabi SAW masih kecil, digendong sampai masjid, diajak sholat, sementara Nabi menjadi imam dan membawa bayi kecil gitu. Demikian pula Hasan Husain yang waktu itu belum umur tamyiz, belum 7 tahun, ikut Nabi SAW ke masjid. Lalu kemudian Nabi sholat, dan kemudian dalam kisah yang panjang itu, si Hasan atau Husain itu menunggangi punggung Nabi waktu sujud, sehingga sampai akhirnya sujudnya lama banget. Itu nggak ada perintah, karena dia belum tamyiz. Jadi Nabi ke masjid, ikut kayak kira-kira gitu ya, saya bayangin gitu. Misalnya kayak aku ke masjid, lalu cucuku mengatakan, aku ikut gitu. Jadi kalau cucu saya itu manggil saya itu bukan kakek. Jadi kalau Bu Ida istri saya itu cucu saya manggil nenek gitu. Tapi kalau manggil saya itu bukan kakek. Jadi di rumah saya itu nggak ada kakek. Semua cucu saya manggil saya itu Pak Cah gitu. Jadi kalau saya ke masjid, nanti saya bilang sama cucu saya, Raung, ini Pak Cah mau ke masjid, kamu ikut enggak? Ikut. Nah, itu kan cuma tawaran. Pak Cah mau ke masjid, ikut apa enggak? Ikut. Nah, kalau ikut saya aja. Kalau dia bilang enggak, ya enggak apa-apa gitu. Jadi sama dengan kayak kita besok kita sahur, kamu mau ikut bangun sahur? Mau. Nah, kita bangunin. Kalau dia bilang enggak, besok aku enggak mau sahur, ya enggak apa-apa. Itu masih 7 tahun ya. Jadi itu bagian dari pentahapan. Sebelum 7 tahun pembiasaan, setelah 7 tahun kemudian kita memerintah, kamu sudah 7 tahun, besok berpuasa ya, itu sudah perintah. Kamu sudah 7 tahun, berarti sudah saatnya berpuasa. Besok bangun untuk sahur, besok berpuasa. Tapi seandainya anak ini belum mau, belum boleh dihukum. Baru umur 10 tahun dihukum. Karena kalau berdasarkan umur, seandainya ada laki-laki belum ihtilam sampai 15 tahun, perempuan belum haid sampai 15 tahun, maka 15 tahun itu harus dianggap sebagai masa balik. Meskipun belum ihtilam, meskipun belum haid. Itu 15 tahun dalam mazhab Imam Syafi'i, laki maupun perempuan umur 15 tahun harus sudah dianggap sebagai balik. Jadi kalau kita ambil angka umurnya ya, misalnya 15, berarti ada masa persiapannya panjang tuh untuk membangun kesadaran tadi itu. Sebelum 7 tahun itu adalah pembiasaan tanpa perintah. 7 sampai 10 tahun itu pembiasaannya dengan perintah, tetapi belum ada hukuman. 10 tahun itu sudah mulai ada hukuman. Lalu 15 tahun itu sudah wajib mengerjakan. Sehingga diharapkan ketika dia sudah balik, itu mengerjakannya itu sudah dengan kesadaran. Jadi itulah tahapan-tahapan di dalam membangun kesadaran. Kadang-kadang orang tua yang terlalu bersemangat, itu pengennya ngajari dari kecil. Itu baik-baik saja, tetapi harus dipertimbangkan bahwa ngajari dari kecil itu jangan sampai menimbulkan istilahnya kelelahan, ya burnout ya, kelelahan. Kalau misalnya orang itu anak kecil mengatakan begini, aku dari bayi, dari kecil itu aku sudah diajak ke masjid terus itu, aku sudah pagi-pagi masih gelap diajak ke masjid itu karena subuh kan. Nah, jangan sampai kemudian nanti ketika saatnya anak itu misalnya umur sudah 10 tahun, malah jadi nggak mau salat gara-gara aku capek, aku ke masjid terus misalnya gitu ya. Trauma gitu. Semacam trauma atau semacam kecapean atau semacam kayak masa sih dibangunin malam-malam kayak gitu terus kemudian harus dibawa ke masjid gitu. Semacam itu. Jadi bukan berarti nggak boleh, tetapi orang tua harus mempertimbangkan jangan sampai ketika anak itu belum 7 tahun lalu kemudian kita sudah istilahnya itu
meskipun bukan maksain tapi kayak mengkondisikan amat sangat gitu ya. Sangat dikondisikan supaya kemudian anaknya tuh bisa 5 waktu ke masjid bersama ayahnya misalnya gitu-gitu. Kemudian bisa puasa Ramadan sejak sedini mungkin, anak baru 3 tahun sudah puasa penuh, 4 tahun. Itu kan orang tua kadang-kadang, "Wah, anakku baru 3 tahun sudah puasa penuh." Loh, belum tentu baik ya, belum tentu. Tentu. Bisa baik, bisa tidak. Baik apabila memang orang tuanya pandai untuk mengkondisikan anak sehingga anaknya tetap happy. Nggih. Tapi tidak baik apabila itu adalah semacam paksaan, anaknya mampunya mampu, bisanya bisa, tapi ternyata tertekan. Dampaknya begitu dia sudah saatnya balik itu wajib, malah dia, "Aduh, capek aku puasa terus," gitu. "Capek aku sholat terus." Nah, ini kan berarti negatif ya. Nggih. Yang saatnya kalau Nabi membolehkan kita untuk memukul dalam artian pendidikan, memukul dalam artian hukuman yang mendidik gitu ya, bukan mukul dengan keras atau mukul dengan melukai, nggak boleh ya. Tapi intinya menghukum pada umur 10 tahun itu. Jangan sampai justru ketika kemudian Nabi SAW itu memberikan arahan agar kalau anak umur 10 tahun itu kalau nggak mau sholat, nggak mau puasa Ramadan itu boleh dihukum, malah ternyata anak 10 tahun kita itu dalam situasi sudah merasakan kayak kecapean karena orang tuanya kayak maksa-maksain ya, harus ke masjid terus, harus puasa penuh padahal belum 7 tahun, belum balik gitu-gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi masa-masa untuk membangun kesadaran supaya anak itu bisa ibadah dengan nyaman, ibadah itu tidak dipaksa-paksa, itu adalah masa yang panjang sejak dari kecilnya itu, tapi tidak dengan perintah, hanya hanya kayak pembiasan-pembiasan saja Pembiasaan. gitu. Kalau anak itu nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Anak belum 7 tahun tidak puasa ya tidak apa-apa gitu. Tidak sholat ya tidak apa-apa gitu. Orang tuanya nggak boleh marah. "Kamu nggak mau sholat, kamu padahal sudah TK ya." Memang belum gitu. Jadi nggak boleh dimarah-marahi. Kemudian 7 tahun baru diperintah. Kalaupun dia ternyata 7 tahun itu tidak melakukan, itu pun belum boleh dihukum. Baru umur 10 tahun. Jadi menurut saya itu masa yang panjang untuk pembiasan. Nggih. Membuat seorang anak itu tumbuh kesadarannya secara bertahap, sampai kemudian ketika saatnya dia balik, itu dia sudah benar-benar bisa. Orang tua itu kayak gini, "Anakku sudah balik, tapi aku tenang karena aku yakin anakku itu dimanapun, entah lagi bermain, entah lagi bersama temannya, entah lagi di sekolah, entah lagi apapun, itu mesti sholat gitu. Nggih. Karena sudah terbiasa, sudah aku nggak ragu-ragu lagi." Kalau sampai di masa balik itu orang tua yang masih khawatir, "Anakku sholat enggak ya? Anakku terjaga enggak sholatnya?" Berarti pentahapan ini tidak berlaku. Maksudnya dia tidak tidak menjalankan pentahapan-pentahapan itu. Seandainya orang tua itu menjalankan pentahapan-pentahapan itu, harusnya di masa dia balik, taruhlah kita ambil umur 15 tadi, orang tuanya itu sudah nggak khawatir. Jadi anakku mau kemanapun, anakku mau pergi kemanapun, rekreasi, ke wisata, ke apapun ya, tugas sekolah atau apapun gitu, yang meninggalkan orang tuanya mungkin sampai lebih dari 1 hari, dia tidak khawatir, anakku pasti di sana sholat, karena aku yakin dia sudah bisa menjalankannya sendiri meskipun nggak bersama orang tua. Nah, itu pentingnya pentahapan untuk membangun kesadaran itu. Oh, Masya Allah. Ini cukup menarik, terutama saya yang belum punya anak. Jadi insya Allah menjadi, kalau dari pribadi, bekal lah. Bismillah. Alhamdulillah. Lalu berkaitan dengan persiapan tadi sudah ada persiapan mengenai kesadaran dan juga bagaimana kesadaran itu membentuk persiapan-persiapan dan akhirnya ada tahapan-tahapan tadi. Tentunya bagi seorang muslim pasti ada namanya naik dan turun, Ustaz. Jadi bagaimana kita menjalankan ibadah Ramadan pada khususnya, dan mungkin iman kita sehari-hari pada umumnya. Bagaimana menurut jenengan tipsnya untuk tetap menjaga, atau mungkin kita sebagai mungkin bukan kita, bagi orang tua di sana membangun napa nggih, batas bawah keimanan seorang anak nih, Ustaz. Iya, iya, iya. Oke, jadi apalagi di zaman sekarang ya, ya Bunda sekalian, dengan banyaknya istilahnya tantangan ya, dengan media sosial, dengan internet, dengan bahkan sekarang artificial intelligence, AI gitu. Jadi apa-apa itu sudah begitu majunya gitu ya, Nggih. canggihnya gitu. Jadi anak kita tuh bisa nyuruh AI untuk jawab apa saja. Anak kita bisa nyuruh AI untuk melakukan dan membuatkan apa saja gitu. Jadi keimanan yang harus kita tanamkan kepada anak kita itu benar-benar harus basic, harus mendasar, karena
kita nggak akan tahu masa depan kayak apa ya dengan saya kemarin dapat share dari seorang teman itu mungkin ayah bunda ada yang pernah ngelihat yang saya ceritakan ini ya. Film pendek tentang pengeboman Hiroshima. Jadi film pendek ini dibikin sepenuhnya oleh AI. Jadi film yang dibuat oleh AI tentang pengeboman Hiroshima di Jepang. Nah, kebayang oleh saya gitu ya. Ini contoh ya. Film kalau zaman sampai dengan hari ini kita misalnya menyaksikan film itu ada bintang film gitu, kemudian ada sutradara, ada eh, berbagai pihak yang terlibat, kameraman dan seterusnya gitu. Itu kalau dengan AI itu berarti nggak ada sutradaranya, tidak ada bintang filmnya, tidak ada kameramannya gitu ya. Jadi semuanya dikerjakan oleh AI, bahkan ceritanya mereka sendiri yang membuat. Kita masukin aja kata kunci, terus kemudian mereka membuat sendiri ceritanya, membuat dialognya, menyusun rangkaian-rangkaian kejadiannya dan seterusnya gitu. Betapa kalau kita bayangkan segala sesuatu ya, zaman dulu ini ayah bunda ngelihat poster yang acara kita ini menyiapkan keluarga menyambut bulan mulia ya. Ada poster untuk acara kita ini, ada gambar seorang ayah dengan membawa anaknya baju putih ya. Poster ini dibuat gitu, dibuat oleh seseorang, oleh tim gitu. Dia bikin dengan mengambil gambar dari internet kemudian dipasang misalnya di satu program apakah apa ya program-program untuk membuat Editing. poster itu. Diedit dengan tulisan, dikasih logo, dikasih apa, dikasih apa. Itu masih dikerjakan oleh orang ya. Sampai dengan hari ini kita ngelihat poster yang dibikin oleh Ibaska ini itu masih melibatkan orang gitu. Iya. Nah, desainer itu sempat menjadi istilahnya itu profesi yang dianggap sangat menjanjikan gitu Iya. karena semua orang butuh desainer gitu. Ngerti-ngerti datang AI dan kita mengatakan lalu apa nanti kerjain desainer gitu. Iya. Bikinan mereka lebih bagus, posternya AI lebih bagus, dia bikin font huruf juga lebih bagus gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan, lalu aku hanya bayangkan gini, kalau anak kita itu nggak kita bekali dengan keimanan yang baik, dengan keimanan yang mendalam gitu, itu kalau model pendidikan kita dalam konteks menyiapkan mereka menuju masa depan itu masih dengan model-model tradisional, lalu anak itu ngertinya jurusan ini, jurusan ini, jurusan ini, seperti yang sekarang ini di misalnya di SMA, di SMK, kemudian di sekolah vokasi, kemudian S1, S2, S3 dengan jurusan yang aku mau masuk jurusan ini nih. Padahal bagaimana kalau nanti kita itu mendeteksi penyakit itu cukup dengan alat AI gitu ya. Oh, saya diperiksa oleh alat AI gitu dan ternyata sudah keluar semuanya tuh. Iya. Oh, Pak Cah ini problem kalau jantung ini jantungnya begini, kalau ginjal ginjalnya begini, kalau paru-paru gini. Ternyata semua sudah dianalisa gitu oleh metode AI itu dan kemudian oh ini berarti Pak Cah butuh asupan ini, butuh obat ini, terapinya begini total gitu ya. Iya. Ngerti-ngerti sudah keluar semuanya. Lalu di mana dong dokter gitu ya. Jadi ini dipertanyakan semuanya kan, semua kehidupan kita itu setelah kita tahu bahwa AI itu bisa mengerjakan berbagai macam hal itu, lalu akhirnya di mana profesi-profesi itu gitu. Jadi membayangkan masa depan anak kita itu sulit kita sekarang itu. Kalau misalnya generasi saya ya, Ustadz Fatih ini seumuran anak saya. Jadi saya seumuran bapaknya dia, beliau seumuran anak saya. Saya bayangin gini, dulu waktu saya masih muda dan baru punya anak 1, 2, masih kecil-kecil gitu. Saya bayangin masa depan anak saya itu gampang. Nanti dia mau jadi dosen, atau mau jadi fotografer, atau mau jadi desainer, atau mau jadi apa ya, dokter atau apapun gitu. Jadi pikiran sampai dengan generasi saya menjadi orang tua, itu masih pikiran-pikiran tradisional. Iya. Dokter, guru, dosen, arsitek, apa gitu-gitu ya. Iya. Masih gitu-gitu. Padahal begitu sekarang itu kita menyaksikan AI, benarkah itu masih dibutuhkan gitu ya? Bahkan lama-lama tuh anak itu kan berpikir, lah apa butuh sekolah kalau AI itu Iya. sudah menjawab semuanya.
untuk apa sekolah itu gitu? Untuk apa belajar itu gitu? Jadi di luar yang namanya pembelajaran agama, misalnya contohnya kita mengajarkan akidah, akhlak, ibadah gitu-gitu ya, mengajarkan Quran, mengajarkan hadis gitu. Karena itu basic sebagai muslim is okay. Iya. Tapi yang sifatnya kayak teknis, profesi gitu, orang akan mulai mempertanyakan, apa iya ya masa depan itu butuh dokter gitu? Apa iya ya masa depan itu kita butuh desainer? Jadi orang-orang yang mohon maaf ya, apa bikin lagu, jadi komposer lagu gitu. Komposer. Jadi sekarang yang nyanyi AI, yang bikin lagu AI, yang bikin teksnya, syairnya AI. AI. Jadi ini kan bisa tergusur ya ini. Kalau zaman dulu orang ngelukis gitu, ngelukis. Jadilah lukisan, dijual mahal gitu. Avandi, wow satu lukisannya di zaman itu aja juta-jutaan gitu ya. Sejuta zaman itu kira-kira sudah kayak Sembelia zaman sekarang kira-kira gitu. Jadi itu mahal banget gitu kira-kira. Sekarang AI ngelukisnya lebih bagus. Segala sesuatu ya. Jadi kalau yang teknis-teknis kayak gitu, betulkah dibutuhkan seniman? Aku jadi seniman aja. Betulkah dibutuhkan seorang pengrajin? Loh, betulkah dibutuhkan bahkan seorang dokter, bahkan seorang guru, bahkan seorang dosen gitu? Pegawai bank apa masih butuh pegawai bank kalau untuk urusan-urusan ini kita tinggal klik aja gitu ya di handphone kita, tiba-tiba kita bisa transfer, tiba-tiba kita bisa ngasih uang ke orang, kita bisa infak gitu. Bahkan saya bayangin kalau ada pengemis gitu nanti dia bisa pakai QRIS gitu, pengemisnya gitu yang bawa begini gitu, minta-minta di perempatan jalan terus kita bilang, "Oh maaf ya aku nggak punya uang receh," gitu. "Oh nggak apa-apa pakai QRIS aja deh," kata pengemisnya gitu. Terus kemudian kita menyumbang lewat QRIS gitu-gitu. Dan suatu ketika nanti bukan lagi QRIS tapi lebih canggih lagi dan mungkin lewat omongan aja, "Aku transfer ke kamu 5.000," ngerti-ngerti sudah transfer gitu ya. Jadi betapa cepat ini. Maka orang-orang yang dulu begitu bangga, anakku jadi pegawai bank ini yang terkenal. Pikiran kita sekarang, apa iya bank itu besok masih ada gitu? Iya kan Iya, betul, Ustaz. itu berlaku untuk semua profesi loh Iya, ya. semua profesi. Semua profesi. Jadi yang saya kira yang kalau dalam konteks keislaman kita, itu yang tetap dibutuhkan itu kayak misalnya yang membimbing mengajar Quran, yang membimbing mengajar akidah, ibadah, membimbing mengajar hadis, membimbing orang anak-anak kita itu untuk memiliki penghayatan. Kalau cuma ilmu pengetahuan, akidah itu apa? AI bisa mengajarkan. Akhlak itu apa? Definisi akhlak adalah, definisi Quran adalah, tapi AI tidak bisa menanamkan. Dia hanya bisa mengajarkan. Jadi para guru kelak itu akan kembali kepada masa-masa terdahulu kayak semacam bahwa ya kalau Rasulullah itu eh, fungsi yang paling utama beliau itu bukan bukan ngajarin dalam artian intelektual gitu ya, bukan ngajarin dalam artian 1+1 sama dengan 2, bukan seperti itu. Akidah adalah, makanya kita tidak mendapatkan definisi-definisi kayak begitu kan. Akidah adalah, kata Nabi. Akhlak adalah, nggak ada kan. Jadi kan Nabi itu lebih banyak mencontohkan. Nabi lebih banyak memberikan aplikasi-aplikasi harian bersama dengan para sahabat, berkegiatan bersama gitu ya. Dan Imam Malik waktu diutus sama ibunya, "Malik, kamu ke Madinah ketemu dengan Syekh Robi'ah, kamu belajar dari dia. Ambil adab darinya sebelum kamu ambil ilmu darinya." Kalimat ini menjadi menarik. Ambil adab darinya sebelum kamu mengambil. Ternyata yang diambil dari orang itu adab zaman dulu. Keteladanannya, Ustaz. Keteladanan. Jadi saya bayangkan guru di masa yang akan datang itu ya, itu nanti itu memang seorang yang akan menuntun adab gitu ya. Seorang murabi, seorang syekh yang akan menuntunkan adab kepada. Karena kalau ilmunya dia bisa nyari sendiri. Ma'rifatullah itu apa ya? Dicari itu. AI sudah menjawab semuanya gitu. Ma'rifatullah adalah itu ilmu, tapi dia tidak punya penghayatan kalau hanya baca itu. Maka seorang guru itulah yang akan menghadirkan penghayatan-penghayatan yang bisa membuat anak ini ayo menangis, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, ya, gitu-gitu. Itu penghayatan yang itu butuh dibimbing, butuh dituntun, nggak bisa lewat teknologi. Jadi ada sangat banyak profesi di muka bumi ini yang dipertanyakan. Bahkan
ngapain ya harus bikin kampus gede-gede kalau besok kampusnya ternyata hanya di HP. HP. Universitas apa adanya di handphone. Kamu ngambil fakultas apa adanya di sini gitu. Apakah masih butuh kita itu datang ke kampus kalau babnya itu hanya urusan-urusan yang sifatnya ilmu-ilmu praktis gitu ya. Mungkin yang masih dibutuhkan itu kalau membutuhkan kayak misalnya praktikum. Dokter yang bedah. praktikum itu masih dibutuhkan. Tapi kemudian ketika misalnya itu yang tidak membutuhkan praktikum, itu orang akan, oh jadi ternyata cukup dengan kampusnya di gadget gitu ya. Profesi-profesi semakin lama semakin terbatasi. Fungsi bank akan semakin berkurang. Ada tapi berkurang. Fungsi kesehatan akan berkurang. Yang masih butuh bedah-bedah itu butuh orang. Tapi yang deteksi kesehatan, lalu rekomendasi obat. Kira-kira orang tidak perlu lagi antri ke puskesmas sekian panjang itu. Kalau sudah ada alat-alat canggih di masa yang akan datang, AI gitu. Oh, udahlah. Kalau zaman sekarang itu, kalau kita ke bandara, ayah bunda ke bandara, zaman dulu ya, kita beli tiket gitu. Kita datang ke loker tempat penjualan tiket gitu. Terus kemudian setelah itu kita dikasih tiket itu dengan kertas ini, bahkan zaman dulu dikasih amplop ya. Amplop di dalamnya ada kertas tiketnya itu. Setelah itu di hari yang ditentukan kita datang ke bandara lalu antri check-in. Setelah antri check-in kita dapatkan kertas juga boarding pass. Setelah itu kemudian kita antri ke ruang tunggu untuk masuk ke bandara gitu. Nah, sekarang ini itu kan kita sudah tidak pegang tiket fisik gitu. Kita nggak usah datang ke counter tiket. Sekarang tidak butuh counter. Kita jadi yang dulu usaha-usaha counter tiket yang sangat banyak itu sekarang sudah nggak ada gitu. Jadi kita pesan-pesanan, tiket. Terus ngerti saja, ngerti dapat ini tiketnya ini. Terus kemudian di check in kan sudah check in boarding pass ada di sini. Terus kemudian kita tinggal tunjukin aja gitu ya. Terus kemudian kita check in mandiri kalau bawa bagasi itu. Kita bisa melakukan setelah check-in secara online, lalu masukkan bagasi, kita bisa urus sendiri gitu. Lama-lama pekerjaan-pekerjaan itu menjadi berkurang gitu ya, ditangani oleh teknologi. Coba bayangkan, anak kita itu lalu kerja apa besok ya? Kira-kira 20 tahun lagi kerjaannya mau jadi apa? Kan kita belum bisa mendefinisikan itu. Belum ada bayangan sama sekali. Jadi zaman saya muda, saya masih bisa membayangkan nanti anakku mungkin ada yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi guru, mungkin ada yang jadi dosen gitu-gitu ya. Masih gampang dibayangkan zaman dulu dan ternyata benar di antara anak saya ada yang jadi dokter gigi, di antara anak saya ada yang jadi dosen, di antara anak saya ada yang jadi fotografer gitu, ada yang jadi desainer gitu ya. Itu ada masih dari bayangan saya dulu dengan sekarang itu masih ada gitu. Tapi generasinya Ustadz Fatih lalu membayangkan nanti kalau punya anak, lalu kemudian AI-nya makin berkembang, mudah-mudahan anakku jadi dokter. Lalu bertanya, ya apa iya ada dokter? Mungkin dokter yang ada itu tinggal dokter bedah, mungkin dokter yang ada itu tinggal dokter gigi yang nyabutin gigi lah kira-kira gitu kan. Nah, sehingga semakin sedikit gitu ya, semakin berkurang. Mungkin dia jadi guru, apa iya masih ada sekolahan, apa iya masih ada kampus. Bagaimana kalau ternyata akhirnya malah kembali ke masa lalu sehingga orang itu benar-benar yang dipelajari itu adab. Akhirnya orang itu kalau cuma ilmu udahlah di sini, tapi adab nggak bisa. Adab harus belajar kepada guru, adab harus belajar kepada kiai, adab harus belajar kepada ulama, kepada ustadz, kepada syekh, ya gitu-gitu ya. Jadi itulah kenapa kita dalam masa di mana kita sendiri nggak bisa memprediksi anak kita kelak kayak apa. Yang harus kita tanamkan dengan sangat kuat itu adalah keimanan pada mereka. Jadi batas di mana anak kita itu akan memiliki pilihan keyakinan yang benar di masa kapanpun dari sekarang sampai yang akan datang, apapun zaman yang nanti akan melingkupinya, apapun teknologi. Sekarang baru AI aja saya sudah kebingungan menghadapi AI. Gimana nanti setelah AI ada lagi dan makin canggih sekarang belum bisa disebut namanya dan belum tahu bentuknya kayak apa gitu ya. Kan anak kita kalau nggak disiapin terutama secara mentalnya, secara keimanannya, secara akidahnya, menghadapi zaman yang ternyata orang tuanya belum bisa nyiapin, jadi bingung-bingung semuanya kan. Kalau saya pengen nyiapin anak saya jadi dokter gigi, dengan mudah saya masukin dia ke fakultas dokter gigi. Nah, profesi masa depan itu sekarang belum ada fakultasnya, apa gitu. Belum ada gitu. Belum kebayang.
Lah kan nggak tahu nanti anak kita hidupnya kayak apa gitu ya. Makanya apapun nanti ya ayah bunda sekalian, seperti apapun zaman kita ke depannya, karena bener-bener unpredictable, bahkan saya sangat yakin kondisi unpredictable ini pun tidak terantisipasi oleh para penyedia teknologi. Jadi mereka-mereka yang menciptakan teknologi itu juga tidak menyadari bahwa ada situasi-situasi tak terprediksi di masa depan yang mereka juga tidak ngerti jawabannya gitu. Jadi ciptakan terus teknologi tapi nggak tahu jawabannya nanti kayak apa gitu. Ujungnya nanti kayak apa gitu. Mereka hanya menyediakan terus inovasi terus itu. Tidak tahu situasi-situasi kemanusiaan yang kayak apa di masa depan. Maka bekal yang paling utama pada anak kita itu bukan uang ya, bukan materi gitu, bukan keterampilan-keterampilan teknis, tapi adalah bekal iman, bekal akidah. Kayak apapun zaman yang kamu hadapi nak, karena mungkin bapak nanti sudah tidak ada, kamu tetap menjadi orang beriman. Kayak apapun nanti situasi zaman di mana bapak sudah tidak bersama dengan kamu, nantinya kamu jadi profesi yang namanya bahkan bapak sekarang belum tahu profesinya. Ada profesi apa? Kira-kira 20 tahun sekarang itu ada profesi apa saja ya? Misalnya gitu ya. Bayangin, guru nggak ada, dosen nggak ada gitu. Jadi kita belum tahu itu nanti apa itu yang akan terjadi, profesi-profesi apa. Apapun lah yang bapak sekarang nggak bisa nyebut. Tapi kamu tetap orang beriman. Tapi kamu tetap orang yang selalu taat kepada Allah. Itu yang kita didikkan dan itu yang paling basic kepada anak kita. Kira-kira begitu. Masya Allah, Masya Allah. Kalau misalnya kata teman-teman saya itu, ini banyak kolesterolnya, Ustaz. Nah, Soalnya penuh daging. Obrolan kita pada pagi hari ini dari persiapan penyadaran hingga bagaimana menjaganya itu bukan lagi berkaitan dengan bulan Ramadan, tapi sangat luas dan pemaknaannya ternyata sangat dalam gitu. Mungkin sedikit Ustaz ada closing statement dari ya, Ustaz. oke. Ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, para pemirsa Isbaska dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi akan memasuki bulan Ramadan, maka mumpung masih ada waktu-waktu, mungkin hitungannya hanya hari, bahkan mungkin hitungannya hanya jam, jangan lewatkan kesempatan untuk mengkondisikan anak-anak kita. Saya juga punya forum di rumah bersama dengan anak, menantu, cucu, ngumpul bareng. Kalau di lembaga-lembaga pendidikan atau di masyarakat mungkin mereka mengenal istilah tarhib Ramadan, di rumah kita pun ada ya tarhib Ramadan itu. Jadi kita kumpulin sendiri. Jadi suami, istri, anak, menantu, cucu ngumpul bareng-bareng dan kemudian kita menyiapkan semuanya agar lebih bersiap lagi menyambut bulan Ramadan. Dengan kesiapan yang penuh, mudah-mudahan Allah SWT menguatkan kita semuanya sampai akhirnya kita bisa sampai di bulan Ramadan, bisa beribadah dengan optimal, ibadah-ibadah kita diterima Allah SWT sebagai amal kebaikan yang bisa membuat kita kelak terampuni semua dosa kita dan bisa diselamatkan dari azab di akhirat, azab kubur maupun Amin. azab neraka, dan dimasukkan kita semuanya bersama keluarga kita di surganya Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz saya di atas ilmunya dan semoga dari ilmu itu bukan hanya masuk telinga kanan kiri tapi juga ditanamkan dalam pikiran dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Terima kasih para pendengar yang sudah mendengarkan episode kita pada hari ini. Bisa subscribe, like dan juga share kepada teman-teman atau mungkin kerabat-kerabatnya berkaitan dengan episode kali ini. Terima kasih. Saya Fatih Muhammad izin menutup. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.